Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution, pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu human capital di era gadget, gadget millennial. Tentunya bersama pakarnya expert yang sudah lama berkontribusi di bidang HR. Beliau adalah Susilo Dwi Raharjo, SPSI, Certified Human Resource Management, dan beliau mendapatkan certified juga di bidang ELT ya, di bidang trainer. Beliau juga adalah seorang HR Business Partner Manager PT Arnold's Indonesia. Saya sapa dulu Pak Susilo Dwi Raharjo. Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Pagi Pak Sian, baik Pak, alhamdulillah. Baik ya. Dan sahabat Tribuners, Pak Susilo Dwi Raharjo sering dipanggil disapa Pak Ilo ya, lebih gampang. Pak Ilo, kalau kita cerita sekarang kan di eranya millennial yang banyak masuk di dunia kerja ya, tentunya akan berbeda dengan milenial, dengan Gen X dan baby boomers. Tapi by the end of the day, by vision, semua memiliki persamaan cara pikir yang ingin maju di dalam karir, maju di dalam profesi mereka untuk bisa lebih baik lagi. Semua orang ya, berbagai lintas generasi pasti ingin mengabdi yang baik, yang maksimal untuk sebuah perusahaan dan bisa berkembang dan maju bersama perusahaan. Nah, sebelum di sana, Mas Silo, ceritakan sedikit pengalaman sampai sejauh mana bisa masuk ke berkontribusi atau menjadi HR Business Partner Manager di PT Arnold's Indonesia. Silakan Pak Ya, Ilo. sebelumnya thank you ya Pak undangannya nih, kita bisa ngobrol-ngobrol santai pagi ini. Karena backgroundnya saya sebenarnya dulu ambil pendidikan S1, saya psikologi Pak ya. Mulai tertarik sama dunia sumber daya manusia itu memang waktu mulai ada penjurusan tuh, ternyata di dalam ilmu psikologi itu ada sub bidang tentang psikologi industri dan organisasi. Jadi di mana peran manusia terhadap kontribusinya di industri dan organisasi. Ada spesifik lagi adalah waktu itu saya sempat belajar psikologi kerja. Jadi bagaimana individu itu berkontribusi full terhadap bisnis yang berjalan, kurang lebih kayak gitu. 2010-an lah saya lulus tuh. Pertama saya mengawali karir di industri retail, terus move ke beberapa industri lagi sampai sekarang saya ada di manufacturing FMCG Pak di Arnold's Indonesia gitu. Nah, sambil jalan, karena memang yang saya tertarik adalah khususnya ya peran manusia di bisnis ini, bukan hanya sebagai pelaksana tugas saja, tapi juga punya sumbangsih terhadap pemikiran Pak, sama kontribusinya yang berpengaruh sama bisnis itu gitu. Makanya mulai tahun lalu saya coba mempelajari lebih dalam Pak tentang bisnis. Ini saya masuk semester ketiga ya, saya ambil MBA di ITB. Ini saya lagi mulai nyari-nyari nyusun topik tesis juga yang berkaitan sama performance management, yang pastinya ada kaitannya manusia terhadap bisnis gitu, performance management bisnis gitu. Keren Itu Pak. Pak Ilo, semoga cepat Amin. lulus Thank you di Pak. program MBA-nya, Master of Ya, Business Administration di ya. ITB ya Pak ya, Institut ITB Pak, Teknologi betul. Bandung ya, Itu. top university di Indonesia. Semoga cepat lulus dan Thank you Pak. semakin cemerlang karirnya Pak. Thank you Pak. Pak Ilo, kalau kita Ya. cerita human capital, apakah sejauh mana corporate atau perusahaan memandang sumber daya manusia di dalam perusahaan ini, apakah sebagai sumber daya manusia yang memiliki kontribusi yang besar terhadap dibandingkan dengan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Dan kalau ceritanya tentang human resource adalah sumber daya manusia adalah aset, apakah benar-benar saat ini human resource as aset bagi corporate Pak? Hmm. Jadi sebenarnya depends on ya Pak, corporate mau bergeraknya kemana gitu. Cuman kalau kita berkaca sama industri-industri besar, sejarahnya ya Pak, kalau kita bedah di masing-masing industri itu, mereka pasti adalah industri yang menempatkan atau menetapkan human ini sebagai
satu aspek yang memang perlu dirawat ya Pak, dijaga layaknya aset gitu. Karena kalau kita ini kan makanya ada pergeseran nih Pak. Dulu human itu dianggap sebagai resources gitu, sebagai sumber daya. Nah, terminologi ini nih dikritisi lah waktu itu karena memang resource itu kan cenderung dikeruk sampai habis gitu. Tapi bergeserlah ke terminologi menjadi human capital gitu. Kalau kita punya capital, punya aset kan sesuatu yang memang kita akan rawat, kita akan jaga, kita akan kembangkan gitu supaya kontribusinya atau dampaknya kepada bisnis juga lebih besar gitu. Nah, sekali lagi kembali kepada ini ya Pak, kepada bisnisnya. Cuman di tempat saya bekerja dan di beberapa perusahaan yang memang saya melihat bahwa salah satu aspek berkembangnya bisnis itu yang memang di mana perusahaan itu menempatkan fokus human itu sebagai satu aspek yang memang perlu dicermati dan difokuskan. Saya mau cerita sedikit nih Pak. Saya sebelum di company sekarang itu saya pernah bekerja di sebuah FMCG juga, produknya susu waktu itu. Nah, mereka itu mau beralih ke industri smart factory waktu itu. Waktu awal kami menganggap bahwa beralihnya industri pabrik konvensional menuju ke smart factory itu akan fokus banyak energi kita itu di pembelian aset sama investasi di sistem gitu. Berjalan 1 tahun ternyata ada hal yang memang kita agak luput gitu Pak, tanda kutip. Akhirnya saya datang waktu itu dengan proposal bahwa sebelum kita menetapkan bahwa sistem apa dan aset atau perangkat apa yang mau kita gunakan, kayaknya yang harus pertama kali kita lakukan adalah pertama bisnis switching mindsetnya dulu terhadap konsep digital ini seperti apa, konsep digitalisasi ini seperti apa gitu. Akhirnya waktu itu bisnis menempatkan bahwa menanamkan atau mengalokasikan resource mereka, waktu, terus sumber daya pembelajaran dan lain-lain itu ke people duluan gitu Pak, sebelum kita memutuskan mau beli sistem apa sama mau pakai teknologi seperti apa gitu, supaya people-nya siap, pasti kesininya jalan. Dan akhirnya kemarin di 2021 itu kita berhasil menerapkan itu dengan tanda kutip ya Pak, biaya yang cukup efisien, sampai akhirnya kita diberikan award dari Kementerian Perindustrian sebagai the most agile organization dalam konteks menghadapi atau switching dari bisnis pabrik konvensional menuju bisnis digital. Nah, cerita itu tuh menjadi salah satu bukti bahwa memang menempatkan human sebagai salah satu atau ya the top priority lah ya, sebelum kita menempatkan atau memfokuskan kepada resource yang lain, itu menjadi sangat penting itu Pak dalam pergerakan sama pengembangan bisnis gitu. Kurang lebih itu sih Pak yang bisa yang bisa saya cerita ya kemarin tentang bagaimana sih sebenarnya posisi human sama resource yang lain yang ada di company gitu. Menarik Pak Ilo, kalau kita cerita human as a capital, pasti dia akan menjadi sebuah aset yang sangat berharga di dalam bagi perusahaan ya, termasuk ada case success story yang menarik, human capital yang kita rawat, yang dijaga, di-develop dengan baik oleh corporate, maka proses transformasi dia more agile ya, dapat lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di dunia yang era kompetitif ini. Nah, Pak, definisi dari human capital itu bagaimana kita mendefinisikan human as a capital? Human resource seperti apa? Sumber daya manusia seperti apa yang ya corporate harus jaga, harus rawat, kembangkan, dan mereka adalah aset perusahaan. Karena sekarang ada yang utama ya Pak, step awal sih sebenarnya adalah di mana corporate atau company itu paling pertama adalah punya petanya dulu Pak. Ini maksudnya gini, si human itu kan sebagai salah satu aspek lah ya, bukan satu-satunya aspek dalam perusahaan, tapi menjadi salah satu aspek yang memang juga menjadi sangat kritikal gitu. Jadi punya peta itu menjadi sangat penting menurut saya, sehingga Halo Tribuners, bukan cuma role, responsibility, terus development plan, kemudian kembali tadi saya sampaikan di awal terkait dengan individual performance manajemennya itu seperti apa, sehingga kita bisa ukur tuh setiap individu itu punya gap di mana,
apakah masih apakah linear dengan bisnis objektifnya atau bisnis goalsnya, sehingga nanti dikembangkannya sesuai atau relevan dengan tujuan bisnis ke depan gitu. Nah itu yang menempatkan human as a capital itu adalah at the end of goals. Kan sebenarnya Pak, bisnis kan ujung-ujungnya kan tujuannya adalah growth ya Pak. Nggak ada, saya belum pernah dengar sih orang bikin bisnis untuk stuck gitu, untuk tetap stabil gitu, tapi tujuannya adalah cuan dan pastinya growth gitu. Nah kalau mereka menganggap bahwa tujuan atau bisnis goalsnya untuk growth adalah punya kontribusinya terhadap people, nah disitulah eh, basic thoughtnya bahwa corporate harus menempatkan human ini sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan secara khusus itu Pak Sian. Yap, Pak Ilo, kalau itu tergantung dengan goals ya Pak ya. Ada kaitannya dengan grow nggak Pak perusahaan? Kalau bisnis tidak grow, bagaimana kita maintain human capital ini dengan baik? Mereka mungkin keterbatasan karir paths-nya, mungkin tidak ada kesempatan untuk mereka di position yang more challenging, ya kan, more opportunity. Ini bagaimana untuk bisa menyelaraskan ini semuanya? Perlu inovasi dan bisnis grow yang lebih bagus kan, Pak? Iya, itu sebenarnya jadi apa ya Pak? Jadi circle satu siklus gitu loh Pak. Jadi satu siklus. Kalau yang saya alami ya Pak, bahwa memang kan pasti triggernya pasti dari business goalsnya ya. Business goals tadi salah satunya adalah business growth. Kalau misalnya saat ini kondisi perusahaan let's say sedang tidak grow gitu ya, tapi kan pasti mereka punya planning dong untuk membuat bisnis ini menjadi lebih tumbuh itu seperti apa gitu. Nah pemetaan planning terhadap pertumbuhan bisnis ini itu harusnya punya kaitannya Pak dengan people yang ada di dalam organisasi tersebut. Let's say kita bicara role dulu ya sebelum ke people-nya, role di dalam organizationnya gitu. Role apa yang dalam planning bisnis untuk menuju pertumbuhan bisnisnya itu yang berkontribusi paling besar gitu. Nah, berarti kan bisnis harusnya nge-push role itu atau punya ekspektasi lah itu sama role itu untuk bisa berkontribusi besar untuk berdampak sama bisnis growth-nya tadi. Baru assessment atau mapping lah terhadap individu yang duduk sebagai stakeholder di position tersebut itu capable enough atau enggak. Kalau masih ada gap berarti kan the way the companies have to do adalah ya melakukan development terhadap people itu gitu. Nah bicara soal career path dan lain-lain itu kan another story daripada desain organisasinya lah ya Pak. Jadi tapi paling utama adalah tadi apakah bisnis strategic plan-nya untuk tujuan menumbuhkan perusahaan dalam kondisi baik sedang tumbuh maupun sedang stagnan itu diimplementasikan terhadap development plan dari individu untuk mencapai si bisnis goals-nya tadi gitu. Menarik Pak Ilo. Pasti akan ada connectingnya dengan goals dan business plan, bagaimana baru bisa menyusun organization development yang baik bagi perkembangan bisnis maupun human capital di dalam sebuah organisasi. Pak, kalau kita cerita generasi Z-Millennial itu yang lahir di 99 ke atas ya Pak ya, milenial 80 sekian sampai 98, dan kemudian Gen X 60 sekian sampai 80 sekian yang lahir di sana, dan baby boomers yang di bawah. Apakah ada perbedaan yang mendasar nggak di dalam pendekatan human capital terhadap generasi tersebut Pak? Jadi kalau pendekatan human capital kan tergantung karakteristik era ya Pak. Kalau kita mengklasifikasikan teman-teman ini berdasar kelompok kelahirannya, itu juga pasti tidak akan lepas dengan mereka bertumbuhnya itu di era mana gitu. Let's say ya Pak, saya kan termasuk Gen Y ya, termasuk Gen Y di tengah-tengah lah gitu. Kami tumbuh di awal era 90-an itu yang untuk mencari informasi mungkin tidak semudah teman-teman Gen Z gitu kan Pak. Nah era pertumbuhan itu tuh yang akan berpengaruh kan, pasti akan berpengaruh sama karakteristik cara berpikir mereka, cara mereka berinteraksi, cara mereka menyampaikan
gagasan, ide, bahkan cara mereka mendapatkan informasi dan disampaikannya kembali itu termasuk dengan workplace value-nya. Jadi kalau mungkin di era saya dulu, saya cari tempat kerja tuh yang dengan karakteristik seperti apa, teman-teman Gen Z itu cari kerja dengan karakteristik tempat kerja seperti apa gitu. Nah itu yang pastinya akan sangat berpengaruh sih Pak, bagaimana Gen Z ini ada di dalam lingkungan organisasi gitu. Makanya dalam konteks Gen Z ini selalu menarik ya Pak kalau bicara soal Gen Z ini. Kebanyakan ya Pak, gap lintas generasi ini itu karena tadi saya bilang setiap generasi pasti punya karakteristiknya masing-masing, di mana mereka tumbuh di eranya masing-masing, itu selalu punya stereotype atau judgment, stempel gitu ya, dari generasi existing ke generasi sebelumnya ataupun ke generasi setelahnya gitu. Kayak saya dulu di era saya itu pertama kali saya masuk kerja di era 2010-an lah ya Pak. Mungkin internet, komunikasi dan informasi tidak semasif sekarang. Kami tuh terhadap senior kami yang waktu itu mungkin di era Gen X gitu ya, mereka kan tumbuh mungkin di masa atau di era yang lebih susah dari kami ya Pak. Jadi kita melihat bahwa stereotipnya orang-orang di atas kami itu terlalu kaku, komunikasi harus formal dan lain-lain gitu. Tapi ketika kita melihat ke generasi di bawah kami Pak, which is teman-teman Gen Z sekarang, kok perasaan kita dulu udah merasa agak luwes, kok sekarang makin ringan gitu bicara atau komunikasi sama mereka gitu. Itu kan pasti punya gap atau stereotip yang berbeda-beda. Jadi treatmentnya juga harus berbeda. Siapa yang harus melakukan treatmentnya, ya mereka yang sadar duluan gitu Pak. Jadi kalau kami di organisasi kami sekarang Pak, memang kami berusaha menerapkan workplace manajemennya itu yang berdasarkan demografinya. Kebetulan di tempat saya sekarang itu masih banyak Gen Y-nya, jadi masih didominasi sama Gen Y itu sekitar 56%, terus Gen Z-nya mungkin sekitar 20-an something gitu. Jadi yang masih kami fokuskan di sana, tapi juga tidak mengabaikan bahwa pendekatan komunikasi dengan teman-teman Gen Z ini juga sangat kami fokuskan, karena mungkin 5-10 tahun ke depan itu yang akan mendominasi di level manajerial perusahaan kami sekarang ya teman-teman Gen Z itu. Menarik, Pak. Jadi di setiap generasi itu pasti ada stereotipnya seperti cara pandang tertentu terhadap generasi, generalisasi terhadap sebuah generasi. Tapi yang pasti adalah ini terjadi adalah perubahan teknologi yang sangat cepat ya, Pak Ilo ya. Perubahan teknologi yang sangat cepat, dunia koneksi internet yang sangat super cepat. Sekarang kecepatan internet juga luar biasa ya, apalagi nanti saya melihat mungkin ya Pak Ilo juga ada melihat ke depannya adalah mungkin di era satelit juga akan dengan kecepatan yang tinggi seperti Tesla atau beberapa broadband teknologi yang sudah berkaitan dengan teknologi satelit. Dan termasuk Pak Ilo ini pengetahuan juga sangat mudah didapatkan pada saat ini ya, bagi yang ingin belajar ya, apalagi Gen Z ini adalah generasi sangat adaptif dan native daripada teknologi. Mereka sangat terbiasa menggunakan gadget dan informasi yang sangat cepat. Ada sosial media, kemudian ada media online dan sebagainya yang bisa mereka dapat gunakan untuk menambah ilmu, apakah audio dan video. Termasuk sekarang adalah AI Pak, ChatGPT. Dengan sangat mudah mereka mengenerate data dengan artificial intelligence, ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya untuk membuat susunan presentasi. Bahkan sekarang belajar ya, apakah itu statistik dan sebagainya. Bagi teman-teman di Zillennial yang mungkin belum familiar, dia bisa mendapatkan informasi sehingga sangat membantu ya, bisa menjadi sebuah perpustakaan atau teaching assistant yang akan membantu dimanapun mereka berada. Ini tentunya bagaimana mengimbangi kecepatan informasi dan kecepatan pengetahuan kalau di dalam sebuah perusahaan di mana senior, kecepatan adaptif, kecepatan belajar itu mungkin kalah, dan akan terjadi sebuah diskusi yang mungkin ya Zillennial ini akan menganggap ini sesuatu yang kok yang disampaikan ini
tidak up to date dan sebagainya, sehingga bisa menjadi sebuah apa ya, gap di dalam komunikasi. Bagaimana Pak Ilo melihat seperti itu di lingkungan pekerjaan? Ya, memang uniknya ya Pak ya, teman-teman Gen Z ini kan tadi Bapak sampaikan bahwa memang ini mereka cukup cukup apa bahasanya ya, kemampuan mereka terhadap informasi dan teknologi kan pasti jauh lebih cepat lah ya daripada teman-teman senior yang sekarang gitu duduk bahkan di beberapa di tempat saya itu masih ada yang dari di atasnya Gen Y itu berarti Gen X ya. Gen X itu masih ada gitu yang beberapa yang duduk gitu. Cuman mengajak mereka untuk bisa beradaptasi dengan apa yang sesuatu yang berkembang sekarang itu juga menjadi fokus kami sih Pak. Kayak contoh bagaimana penerapan atau brainstorming tentang AI tadi ya yang Bapak sempat sampaikan gitu. Jadi menggunakan tools-tools digital yang memang sekarang kayak AI, terus juga mungkin data visualisasi dan lain-lain, itu juga menjadi salah satu fokus yang memang pastinya kita juga push. Bukan, jadi gini Pak, kalau di tempat kami sekarang ya, yang kita push adalah bukan teman-teman Gen Z saja untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan industri yang memang masih didominasi sama generasi di atas mereka, tapi juga kita memaparkan dan mengenalkan sama teman-teman existing ini, yang mana ini masih ada di Gen Y sama Gen X ini masih didominasi sama mereka, itu juga untuk adaptif gitu Pak sama perkembangan teknologi dan tren bisnis sekarang seperti apa gitu. Karena kalau kita contoh deh Pak dulu di FMCG kan dulu kita belum ada era e-commerce ya Pak ya. Mereka kan masih mengandalkan general trade, modern trade gitu. Belum ada tuh fokus digital marketing atau digital commerce dan lain-lain gitu. Nah, itu kan akhirnya menjadi salah satu fokus let's say kita bicara modul pengembangan gitu untuk teman-teman komersial di tempat kita juga bisa masuk ke ranah itu. Kalau enggak kan kita pasti ketinggalan tuh. Kemudian kalau di pabrik juga sama tuh Pak, bicara soal AI, robot, human machine interface gitu kan, itu juga perlu sesuatu yang memang kita kenalkan juga sama mereka gitu. Kalau anak-anak sekarang kan mereka pasti lebih cepat informasinya, cuman yang perlu juga kita kasih tahu sama teman-teman mereka, saking banyaknya informasi, mereka kadang-kadang punya waktu yang cukup sempit Pak untuk memfilter mana yang memang ini valid nggak nih informasi ini gitu, atau ini informasi ini tuh bisa can be implement nggak ya di lingkungan kita sekarang gitu. Nah, ini yang perannya kami Pak di Human Capital ini untuk menjembatani itu tuh. Jadi yang senior kita jembatani untuk lebih bisa mengenal, yang teman-teman juga yang Gen Z ini kita juga kasih paparan kepada mereka bahwa industri itu seperti apa, kemudian juga memfilter informasi yang implementatif yang bisa diterapkan di company itu seperti apa gitu. Yang sulit ya Pak, ini saya sharing sedikit, adalah stereotip tadi Pak, judgement terhadap lintas generasi. Kayak teman-teman, saya beberapa kali ngobrol sama teman-teman di selevel saya yang notabene mungkin usia di Gen X atau beberapa di Gen Y lah. Mereka tuh menstempel atau memberikan judgement bahwa teman-teman Gen Z itu anak-anak sekarang tuh malas-malas ya loh gitu. Atau anak-anak sekarang tuh kayaknya loyalitasnya kok rendah ya. Misalnya diminta kerja lebih, misalnya ada tuntutan pekerjaan yang harusnya diselesaikan hari itu, terus mengapa waktu kok kayaknya ini kok udah waktunya jam pulang kayak gitu. Nah, stempel-stempel itu justru yang akan mengikis apa ya Pak, connecting the dots ya gitu loh Pak. Jadi makanya saya selalu mengencourage bahwa teman-teman, stereotip itu kita kikis dulu. Tidak semua Gen Z begitu, dan ketika saya ngobrol sama teman-teman Gen Z, nggak semua orang tua juga begitu gitu. Jadi menghubungkan lah Pak, connecting the dots tadi gitu. Pak Ilo, ini menarik. Kalau kita diskusi tentang mengenai connecting the dot, ada stereotip tertentu. Misalnya Zillennial ini adalah tidak bisa pekerjaannya under pressure sehingga mereka turnovernya tinggi, sekilas mungkin terlihat seperti tidak rajin dan sebagainya. Itu kan yang harus kita hilangkan kan. Bagaimanapun Gen Z ini nanti akan menjadi generasi pemimpin di organisasi tahun-tahun berikutnya. Sama seperti milenial, sama seperti Zillennial, baby boomers pasti sudah akan tergantikan oleh
Gen X, kemudian oleh milenial. Sekarang saatnya milenial memimpin. Tapi by someday zilenial ini juga akan menjadi leader. Betul. Transfer generation. Nah, ini Pak Ilo, kalau kita connecting the dot, how to connecting dan memahami bahwa stereotype ini sometimes itu mengkotak-kotakan sesuatu itu mungkin kita harus hilangkan, dan bagaimana fokus kepada hasil atau ada kriteria penilaian tertentu yang bisa membridging nih supaya zilenial itu akan smooth masuk ke senior dan posisi yang lebih tinggi di dalam perusahaan, sehingga mereka smooth, motivasi mereka dapat, knowledge and skill mereka dapat, dan komunikasi juga mereka dapat. Karena ada beberapa ini diskusi ya Pak Ilo ya, bahwa zilenial ini cenderung tidak mungkin komunikatif, respect for senior ini mungkin mereka tidak terbiasa seperti itu. Apakah demikian? Ya, ada satu titik di mana stereotip ada satu pendekatan lah supaya stereotip ini tidak menjadi kental, adalah kita kalau di company kami ya Pak, saat ini kita menerapkan, kita membuat adanya anchor melalui value atau corporate value kita, corporate company kita. Jadi itu yang kita buat sebagai bahwa kita sepakat ya, bahwa ketika kita berkontribusi sama perusahaan, bahwa nilai-nilai inilah yang menjadi anchor kita gitu. Jadi ada di perusahaan kami ada salah satu poin misalnya bicara soal diversity, equity sama inclusion misalnya ya, bahwa komitmen perusahaan ada di situ gitu. Jadi tidak lagi mengkotak-kotakan, adanya kesetaraan, adanya menghargai perbedaan, inklusivitas juga menjadi nilai yang kita junjung tinggi sama-sama gitu. Nggak peduli siapa dari generasi mana, nggak peduli siapa dari suku apa mungkin, atau dari kampus mana dan lain-lain gitu ya Pak. Itu kan salah satu poin yang kita anchor sebagai kesepakatan bersama gitu Pak. You join this company, maka kita punya value ini, you have to agree with this gitu. Nah itu yang menjadi anchor kita. Makanya di induction di kita menyampaikan bahwa corporate value itu adalah menjadi satu-satunya anchor yang bisa menjadi bahasa universal ya Pak, bahasa general di industri itu, menjadi salah satu alat komunikasi yang cukup efektif Pak. Karena memang ini juga relevan sih Pak. Saya sempat baca World Economic Forum yang dirilis di Februari atau Januari lalu ya Pak. Itu kan karakter teman-teman Gen Z itu mereka kan cenderung lebih menghargai teknologi di AI, terus juga sama flexibility. Makanya kami di tempat kami sekarang flexibility working place itu masih kita terapkan, karena walaupun udah nggak corona ya Pak, sebenarnya kan ini hitsnya, trennya kan di masa corona ya, tapi kita mengevaluasi bahwa ini menjadi salah satu intangible benefit atau intangible advantage yang bisa attract bahwa teman-teman Gen Z juga kayaknya mereka punya value di mana flexibility working place itu menjadi satu hal yang mereka cari gitu. Yang penting kan output gitu. Jadi yang kita jagain sekarang outputnya. Lo mau kerja dengan cara apa ya, bahasa kita di kantor, lo mau kerja dengan cara apa, as long as lo bisa deliver your output, ya do it by your style lah gitu lah Pak. Jadi punyanya value, kalau di bisnis ya Pak, corporate value itu the most important nih Pak, untuk bisa dijadikan bahasa pemersatu gitu, untuk kita bicaranya menggunakan tools atau menggunakan language yang sama gitu. Menarik Pak Ilo. Corporate values salah satu yang dapat menyatukan semua sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi ya Pak ya. Nah Pak, ini saya tadi ada mendengar Pak Ilo cerita flexibility workplace ya. Apakah work from home masih relevan untuk diterapkan Pak Ilo? Di kita tidak mengatur itu secara eksplisit ya Pak, tapi itu di manage lah sama departemen head masing-masing. Karena let's say kalau misalnya kita atur itu secara eksplisit, teman-teman yang ada di operation, di pabrik, di produksi, di engineering kan mereka sangat tidak memungkinkan kan untuk membawa mesin produksi pulang gitu. Tapi untuk posisi-posisi tertentu kayak di HR, let's say di
production planning, di customer services, terus di commercial, di finance, di IT itu masih terbuka gitu. Karena ya tadi kita melihat adanya peluang bahwa teman-teman di Gen Z sekarang, karena di tempat saya Pak rata-rata data analis ya Pak, khususnya baik di supply analis sama di demand forecast analis itu rata-rata di teman-teman Gen Z kan Pak, yang memang mereka cukup kuat banget gitu sama data modeling dan lain-lain gitu. Nah mereka salah satu yang bisa mengikat mereka ya Pak secara intangible gitu Pak, ukuran keterikatannya adalah ketika mereka diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk bisa mengerjakan apapun dimanapun gitu, berdasarkan kenyamanannya mereka. Jadi kita nggak kaku, tapi juga kita tidak membuat aturan secara eksplisit gitu loh Pak. Jadi ya pokoknya menjadi ukuran parameter kami di individual performance management kami adalah ya outputnya. Mau caranya di gimana, yang penting at the end outputnya yang memang mereka yang kita harapkan di quarter ini mereka bisa deliver gitu. Kayak gitu sih Pak. Detail ya Pak ya. Nah Pak Ilo, kalau di PT Arnos Indonesia itu berapa persen yang boleh work from home? Kita nggak ada tadi Pak. Kita nggak secara eksklusif pengatur itu ya Pak. Cuma memang depends on role-nya aja. Situasi ya. Ya. Sama role-nya. Yang paling penting role-nya. Kalau memang kayak tadi engineering, terus tim safety, tim produksi, itu kan nggak mungkin lah ya work from home gitu. Jadi fleksibelnya kita buat fleksibel aja gitu. Tapi yang paling penting adalah departemen head-nya, karena kita ada weekly meeting, itu kita monitoring, ada weekly check-in gitu Pak, sejauh apa teman-teman bisa deliver mereka output mereka gitu. Menarik Pak Ilo. Communication yang efektif antar generasi itu, walaupun secara generation kita nggak mengkotak-kotakkan, tapi bagaimana mengkomunikasikan antara katakan adalah senior dengan junior. Dengan 10 tahun yang lalu, junior masuk di sebuah perusahaan, Pak Ilo, mereka hanya mengetahui sebatas, banyakkan mengetahui sebatas yang dipelajari di kampus, universitas, sekolah tinggi ya. Misalnya ada yang ekonomi, ada yang teknikal dan sebagainya. Namun, saat ini, generasi Zillennial masuk dengan bukan hanya knowledge yang di kampus atau di sekolah mereka, tapi juga knowledge yang tidak terbatas yang bisa mereka dapatkan melalui artificial intelligence yang super cepat saat ini. Itu pasti mereka datang bukan hanya di mendapatkan ceramah atau informasi atau arahan dari atasan langsung ya. Beberapa mereka sudah dapat. Ini bagaimana cara pandang atau sebagai seorang atasan yang senior yang memberikan arahan, mungkin melatih mereka supaya mereka sometimes itu bisa terima. Tetapi di sisi lain bagaimana membuat Gen Z ini terima bahwa memang menerima aja, meresap sebanyak mungkin apa yang mereka bisa dapatkan, jangan terlalu percaya diri karena lahir dengan teknologi yang sangat maju. Bagaimana how to bridging antar dua generasi ini supaya komunikasinya maksimal? Ya, kalau bicara komunikasi kan setiap generasi, spesifik lagi setiap individu kan pasti punya stylenya masing-masing ya Pak. Cuman in general, tadi yang saya sampaikan di awal adalah bahwa memang memberikan pemahaman atau paparan ya. Jadi kedua generasi ini nih harus sama-sama menyadari bahwa setiap generasi cenderung mempunyai stereotipnya masing-masing kepada generasi yang lain. Itu yang kita sampaikan dulu tuh. Jadi bahwa stereotip atau stempel terhadap generasi lainnya itu yang perlu dikikis di awal, sehingga open mindednya dari setiap individu itu kebuka dulu gitu. Jadi enggak ujuk-ujuk ya Pak. Enggak tiba-tiba bahwa setiap ada generasi datang yang lain berinteraksi sama mereka sudah dengan stempel di jidatnya bahwa ini orangnya begini gitu. Jadi komunikasinya adalah pertama yang dibuild, memaparkan dulu bagaimana, pertama punya kesepakatan bahwa kayaknya kita kikis stereotip kita dengan core value kita begini gitu. Yang kedua, generasi yang lebih di atasnya itu kita paparkan bahwa tren atau teknologi sekarang tuh kayak apa dan lain-lain. Terus yang bawah juga bahwa kita juga perlu berikan pemaparan sama pemahaman sama mereka bahwa
tidak semua informasi yang mereka dapatkan secepat mereka bisa dapatkan itu pertama valid, kedua tuh reliable di company ini gitu. Jadi mereka perlu dipaparkan itu juga tuh Pak, sehingga nanti ketika mereka komunikasi di scope paling kecil, let's say di meeting departemen lah ya gitu, yang senior juga menerima kalau misalnya tiba Pak saya dapat dari AI ini kayaknya kita bisa dapat alternatif solusinya begini nih Pak bla 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 gitu. Itu juga bisa terbuka sama itu. Terus yang Gen Z-nya juga, oh ya itu pernah kita ini, tapi kondisinya metodologi itu kayaknya kita belum pernah uji deh gitu. Itu juga nggak juga baper gitu. Bapernya tuh maksudnya gini, wah ini orang tua nih nggak ngikutin perkembangan bahwa AI itu pasti punya akurasi dan bla 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 gitu ya. Tapi kan pada pelaksanaannya reliabilitas si data atau informasi itu terhadap penerapannya di industri atau di organisasi kita, spesifik lagi di perusahaan gitu ya Pak, itu apakah langsung bisa kita implementasikan apa enggak. Jadi ruang terbuka itu tuh menjadi sangat penting. Makanya di value kita adalah salah satunya itu ada balancing head and heart. Itu salah satu poin yang kita state Pak di Arnold Group, itu value dari Australia. Balancing head and heart tuh jadi antara isi kepala sama how to deliver supaya tidak ada potensi untuk menyinggung yang lain, keterbukaan hati, keterbukaan itu menjadi satu value yang kita junjung tinggi lah Pak, kurang lebih kayak gitu. Menarik Jadi, ya. ya untuk build komunikasi khususnya dalam konteks di internal perusahaan, kembali ke core value itu menjadi sangat penting tuh supaya kita menyepakati bahasa yang sama untuk menggunakan metode komunikasi yang seperti apa gitu. Menarik. Core value sangat penting ya Pak ya di dalam membangun silaturahmi atau komunikasi yang baik di dalam perusahaan ya, sebagai sebuah norma-norma yang akan mengatur seluruh sumber daya manusia di dalam perusahaannya. Pak, loyalitas dan produktif mana lebih penting? Pandangan saya ya Pak, ini terhadap Gen Z atau terhadap yang lama? Terhadap di sebuah perusahaan, normalnya ya. Pandangan Pak Ilo, loyalitas, produktif. Kalau bisa dapat yang loyal dan produktif kan lebih baik. Perfect. Tapi kalau ada yang produktif tapi nggak loyal, turnovernya tinggi. Ini bagaimana cara pandang? Kalau saya melihat ya Pak, karena saya di beberapa platform digital juga saya menjadi career coach ya Pak di beberapa platform digital. Kalau ada teman-teman yang nanya apakah saya harus loyal terhadap apakah loyalitas itu menjadi sangat penting di era industri sekarang atau produktif yang paling penting. Kalau saya melihat yang paling, kalau survei salah satu itu loyalitas, tapi loyalnya terhadap apa yang dia kerjakan Pak, bukan terhadap company. Ini mungkin menjadi bisa jadi ada perbedaan pendapat lah. Cuman kalau yang saya pandang adalah ketika individu itu punya loyalitas terhadap sesuatu yang dia kerjakan, outputnya dia akan jaga untuk menjadi output yang melampaui apa yang diekspektasikan sama lingkungan, maka dia akan put extra effort untuk deliver itu pertama. Yang kedua, dia kalau ada gap, dia untuk menyelesaikan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, dia akan ngisi gap itu dengan extra effort, entah belajar melalui media apapun lah ya, sekolah lagi kah, belajar di brainstorm sama AI dan segala macam gitu. Jadi yang saya prinsip atau value hidup saya Pak ya, as long as kita punya loyalitas terhadap apa yang kita kerjakan, produktivitasnya pasti ikut Pak. Ya. Loyalitas terhadap apa yang dikerjakan, komitmen melaksanakan tugasnya dengan baik ya Pak ya. Betul, bukan terhadap individu lain atau bukan terhadap perusahaan gitu. Ya. Tapi loyalitasnya terhadap pekerjaan yang ditekuni supaya dapat mencapai hasil yang maksimal ya Pak ya. Betul. Pak Ilo, kalau kita cerita nanti gambaran human capital ini, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Nanti kita akan akhir ini, tapi ini ada sedikit kompleks Pak. 5 tahun lagi ke depan, Pak Ilo, era human capital ini akan seperti apa? Ada perusahaan yang memandang adalah aset, tetapi ada juga yang memandang bahwa as long human resource ini di dalam perusahaan kita akan jaga sebagai aset, dan kemudian kita akan
kembangkan dan kemudian akan memberikan luang yang besar untuk dapat berkembang bersama perusahaan ya. Grow mindset. Tapi ada beberapa juga cara pandang. Semakin pintar human capital, maka mempercepat human capital ini akan meninggalkan perusahaan, bahkan menjadi kompetitor. Ini keduanya bagaimana cara pandangnya, Pak? Oke. Yang kedua cukup menarik sih Pak ya. Kalau yang pertama memang ya itu supposed to be company menempatkan individu atau people di dalam organisasinya yang seperti itu gitu. Cuman yang menarik adalah ketika saya beberapa kali brainstorm sama Pak business leader ya Pak, baik di company sekarang maupun di company sebelumnya, bahwa people menjadi salah satu yang penting, betul. Tapi ketergantungan organisasi terhadap people itu adalah the other weakness lah untuk organisasi. Ya, jadi yang kita create itu bukan ketergantungan atau keterkaitannya sama people-nya, tapi sistemnya lah yang kita buat. Karena people silih berganti ya, kalau dia nggak resign, ada peluang keduanya adalah dia meninggal ya, atau sesuatu hal lainnya gitu Pak, yang bisa menyebabkan dia akhirnya tidak bekerja lagi dengan kita gitu, tidak bekerja sama lagi, yang itu faktor eksternalnya atau dipengaruhi independent variabelnya tuh besar banget gitu, banyak variabel yang tidak bisa kita ukur banget secara kuantitatif gitu loh. Peluang-peluang itu selalu ada gitu, makanya corporate yang mature, corporate yang yang cukup bisa matang lah ya untuk memperhatikan konteks people di dalam organisasinya adalah bukan semata-mata bahwa menjadikan people ini ketika dikembangkan terus dia merasa bahwa ketergantungannya besar terhadap people itu gitu, tapi bagaimana people ini setelah dikembangkan membuat sistem yang established di dalam perusahaan itu atau di dalam company itu yang kemudian dijadikan satu aset, another aset lah ya Pak, soal sistem yang established ini gitu. Karena itu yang sering kali terjadi Pak. Kita bisa saya pernah baca risetnya tentang PT DI Pak, waktu Dirgantara Indonesia itu kehilangan sumber daya terbaiknya. Itu salah satu pendekatannya adalah dengan membangun kembali knowledge managementnya di tempat mereka gitu. Itu saya baca tahun berapa ya, pokoknya kurang lebih di era-era di mana Orde Baru itu lengser, itu profesor atau senior engineer di sana itu move ke industri pesawat dunia ya Pak. Mereka sempat agak drop gitu di era-era itu. Akhirnya manajemen menyadari bahwa people yang memiliki tacit knowledge itu salah satu peluang atau risiko kelemahan yang dihadapi organisasi gitu. That's why sistem itu yang di-create supaya keahlian atau kemampuan itu setelah orang dikembangkan tapi dituangkan kan jadi cycle-nya Seichi itu Pak ya, kalau di knowledge management dituangkan kembali menjadi explicit knowledge yang kemudian itu bisa dibuat cycle gitu. Nah, jadi dalam konteks people ini challenge yang ilustrasi kedua tadi itu sangat mungkin terjadi, tapi in the other hand si company atau si corporate ini dalam konteks menjaga people-nya atau menjaga human capital-nya ini, yang pertama pastinya membuat culture, membuat sistem yang bisa mempertahankan mereka tetap stay. Tapi risiko atau peluang di mana people leave the organization itu juga perlu dimitigasi dengan sistem-sistem yang dibuat menjadi lebih established, sehingga siapapun nanti yang akan duduk di situ atau siapapun stakeholdernya nanti yang akan bertanggung jawab di situ itu udah standar lah Pak, pola kerjanya, cara kerjanya, dan bisa diharapkan lagi juga bisa berkontribusi lebih. Maka yang kedua adalah berkaitan sama succession plan Pak, succession plan management. Ini juga satu yang perlu disiapkan sama organisasi. Jadi ketika individu, let's say di top, kalau di kami itu kan kita punya critical talent mapping Pak. Jadi posisi apa sih yang kalau posisi ini nggak ada nih, bisnis akan goyang nih gitu. Jadi kita punya beberapa posisi yang kita set itu sebagai critical talent critical position, critical role mapping itu.
Nah, maka orang yang duduk di situ itu setidaknya harus punya 2 succession plan, 2 orang. Jadi if something happen sama si stakeholder yang existing ini, entah dia ditawarkan peluang di tempat lain atau Tuhan panggil dia lebih cepat gitu, itu kita sudah punya planning nih siapa yang akan mengisi posisi itu gitu. Dan development plan-nya juga udah kita susun nih Pak, yang A sama yang B ini sebagai 2 successor ini tuh gapnya seberapa jauh sih gitu. Nah itu mekanisme lah Pak, teknis banget sih, tapi itu yang perlu disadari banget sama corporate, bahwa ketergantungan sama mengembangkan people dalam konteks human capital itu penting, tapi ketergantungan terhadap people itu sebuah kelemahan lah yang perlu dimitigasi gitu Pak. Kurang lebih gitu Pak. Wah, menarik Pak. Diskusi pagi hari ini sangat menarik. Kita cerita human capital, organization development bagi sebuah perusahaan very holistic Pak. Nah, ini sebagai penutup Pak, harapan Pak Ilo sebagai praktisi profesional di bidang human capital, untuk milenial dan seperti apa, dan untuk perusahaan seperti apa supaya perusahaan kedepannya semakin sukses, maju, berkembang, tumbuh menjadi perusahaan yang luar biasa. Silakan Pak. Iya Pak, thank you. Kalau untuk milenial, teman-teman milenial sama Gen Z kali Pak, saya perlu split itu tuh. Teman-teman milenial ini kan sekarang mungkin di era-era saya sudah di angkatan saya sudah banyak yang masuk di tatanan middle management gitu. Nah ini yang perlu disampaikan sama teman-teman milenial adalah pertama, terus keep updated gitu. Jadi teknologi sekarang seperti apa, kayak bagaimana teknologi bisa membantu dan mempercepat proses gitu. Jadi jangan terlalu kaku, juga open minded sama studi-studi ilmiah lah terkait dengan perkembangan seperti apa sekarang gitu. Jadi jangan kaku bahwa oh yang saya pelajari 10-15 tahun lalu seperti ini gitu. Tapi studi atau literatur ilmiah yang memang terus berkembang, karena sekarang semakin cepatnya teknologi juga itu perlu keep updated supaya bisa mingle gitu sama teman-teman Gen Z. Yang untuk kalau teman-teman Gen Z ini yang bisa saya sampaikan adalah mungkin ya tadi filternya perlu dipertebal, karena nggak semua informasi itu bisa diput dalam konteks yang sama dalam semua situasi gitu. Jadi filternya banyak brainstorming, banyak diskusi sama teman-teman yang sudah pernah mengalami lebih dulu, karena belajar dari literatur baik itu direferensikan sama AI, buku, jurnal, itu ada porsinya yang berbeda ketika diskusi sama senior-senior yang pernah memang mengalami itu secara praktis gitu. Nah ini yang perlu di-combine kedua hal tersebut gitu. Untuk company ya Pak, kalau untuk company ini Ya, harapan Bapak untuk semua lah company supaya bisa tumbuh, berkembang, maju dengan support dari human capital. Ya, yang pertama adalah tadi yang saya selalu beberapa kali sampaikan adalah harus punya core value, corporate value yang memang betul-betul bisa diserap ya, dipahami dan bisa diimplementasikan gitu, maksudnya diinternalisasi sama teman-teman dari lintas generasi ini, supaya itu bisa punya bahasa yang sama terhadap gaya atau pola komunikasi dengan bahasa yang sama. Mungkin kalau kita balik ke 1928, kenapa dulu leluhur-leluhur kita menerapkan adanya satu bahasa Indonesia, itu kan supaya mempermudah komunikasi ya Pak. Nah kalau di konteks organisasi, di company itu core value lah itu yang dijadikan satu atau bahasa yang bisa mempersatukan lah kurang lebih pandangan dari teman-teman seperti apa. Yang kedua adalah tadi business planning itu harus punya. Jadi kadang-kadang Pak yang saya sering ngobrolin sama teman-teman, para business stakeholder itu belum menganggap bahwa human capital itu menjadi part yang sangat penting untuk berkontribusi terhadap tumbuh kembang bisnisnya mereka gitu. Nah yang bisa saya sampaikan mungkin, nah ini buat benang merahnya setebal mungkin, senyata mungkin, bahwa organization design yang akhirnya nanti bisa memetakan posisi-posisi apa aja yang dibutuhkan, kemudian stakeholder dalam posisi itu yang perlu difokuskan untuk menjalankan roda organisasinya untuk mencapai bisnis perusahaan, itu yang perlu didesain di awal gitu, supaya teman-teman clear apa yang diharapkan sama shareholder sama stakeholder tertinggi seperti apa gitu. Jadi
clear menggunakan bahasa si corporate value tadi. Kurang lebih itu Pak Sian. Thank you. Menarik, sahabat Tribuners ya, corporate value sangat penting di dalam menyatukan seluruh organisasi agar memiliki nilai-nilai yang sama untuk memajukan perusahaan. Sukses selalu untuk sahabat Tribuners semuanya. Terima kasih Pak Ilo yang sudah Terima kasih banyak, bersama Tribun selama 1 jam ya. Terima kasih, maju terus dan sukses selalu untuk Ya, Pak Pak. Ilo. Makasih, Pak Ya. Sian. Sehat-sehat. Terima kasih, sampai jumpa kembali sahabat Tribuners di Inspiration Solution setiap hari Jumat yang selalu menarik untuk kita semua. Sampai jumpa kembali.